Konflik kian memanas. Situasi rumah tangga Jonathan Frizzy alias Ijong dengan Dena Devanka di ujung tanduk. Kemarin, 23 September 2021, keduanya kembali jalani sidang perceraian mereka. Ijong pun menuturkan dirinya sudah mantap untuk bercerai dan tidak akan mempertahankan rumah tangga. Alhasil, sidang mediasi yang dilakukan keduanya kemarin tidak menemui titik terang hingga harus dilanjutkan pekan depan, yakni 30 September 2021. Perpisahan sudah di depan mata, siapa sangka hingga saat ini Ijong dan Dena masih tinggal di bawah satu atap yang sama. Lantas, apa alasan keduanya masih tinggal serumah? Di balik sidang mediasi atas perceraian Jonathan Frizzy dan Dena Devanka, ada hal yang mencuri perhatian, yakni masalah KDRT. Heboh beredar kabar tentang Ijong yang dipukul menggunakan barbel. Seperti apa kebenarannya? Benarkah Ijong siap membeberkan bukti-bukti tentang dugaan KDRT yang dialaminya? Tak hanya itu, belum lama ini paman dari Ijong yakni Benny Simanjuntak juga mengunggah foto mengejutkan. Ia memperlihatkan potret wajah keponakannya seolah habis dicakar. Benarkah foto tersebut adalah salah satu bukti tindakan KDRT yang diduga dialami Ijong? Seiring dengan sidang mediasi yang dijalani Ijong dan Dena di waktu dan tempat yang sama, Ririn Dwi Ariyanti serta Aldi Bragi juga menjalani sidang perceraian kedua pada tanggal 23 September 2021 kemarin. Namun keduanya tidak menampakkan batang hidungnya sedikit pun. Lantas, apa alasan keduanya tidak menghadiri sidang perceraian mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pengadilan Agama Jakarta Selatan kembali menggelar sidang perceraian antara Jonathan Frizzy dan istrinya Dena Devanka. Kemarin, Kamis 23 September 2021, keduanya bertatap muka di ruang sidang. Meskipun keduanya hadir, namun sayang mediasi tersebut tidak menemui titik terang hingga sidang cerai akan dilanjutkan pada minggu depan. Benarkah Ijong pun bersikeras tidak ingin mempertahankan rumah tangganya? Benarkah Ijong merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lantaran rasa sakit hati begitu membekas di dalam dirinya? Ya dipanggil, ini mediasi, jadi udah nggak bisa didamaikan lagi, terus persidangan lanjut demi kebaikan bersama sama demi kebaikan anak-anak gitu. Selama ini aku diam, bukan berarti yang aku bilang berita di sana itu benar. Jadi aku cuma membela diri dan kasihan lah gitu, kasihan diri sendiri gitu. Udah nggak sehat di rumah. Ini bukan menyikapi, ini emang keputusan aku gitu, karena emang udah nggak sehat. Udah sangat nggak sehat, terus kasihan juga anak-anak, kasihan diri sendiri juga, aku juga kasihan. Ya untuk membela diri aja sih apa yang udah diberitakan sekarang. Kalau semua itu nggak benar gitu. Nggak harus pakai media sosial atau media infotainment sebenarnya. Si tetap mediasi, tadi dipanggil satu-satu, ketemu dengan hakim mediasi, dan sesuai dengan kata Ijong tadi, bahwa prinsipnya sudah tidak bisa dipersatukan lagi. Jadi itulah, nanti tanggal 30 ketemu lagi. Kalau dari Ijong apa yang dikatakannya tadi kan kita sudah dengar, tidak bisa dipersatukan lagi. Hari ini tadi telah diadakan mediasi, dihadiri oleh prinsipal penggugat Dena Dahlia dan prinsipal Jonathan F.A. Simanjuntak.
didampingi oleh kuasa hukumnya. Mediasi hari ini berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kedua belah pihak untuk berdamai, untuk rukun kembali. Poin-poin perdamaian masih dalam rancangan, makanya diberikan waktu agar kedua belah pihak itu mengajukan draft kesepakatan misalnya, atau poin-poin kesepakatan mana yang mereka upayakan untuk adanya kesepakatan. Itu diberi waktu. Kendati demikian, meskipun kondisi rumah tangga keduanya sudah di ujung tanduk, namun ada fakta yang mengejutkan yang datang dari keduanya. Ya, di tengah perceraiannya, Ijong dan Dena ternyata masih tinggal di rumah yang sama. Lantas, alasan apa yang membuat keduanya masih tinggal satu atap? Masih Mbak, nanti kalau aku keluar dari rumah aku dibilang KDRT lagi. Karena ada pasal-pasalnya, kalau aku keluar dari rumah itu nggak boleh. Jadi biar proses berlanjut dulu aja. Kami masih satu rumah karena ada anak-anak juga. Anak-anak kan pasti masih butuh figur papanya ya. Konflik rumah tangga makin memanas. Namun, Ijong dan Dena ternyata masih tinggal di satu atap yang sama. Beredar kabar bahwa Ijong mengalami dugaan KDRT dengan dilempar barbel. Benarkah Ijong siap membeberkan bukti tentang dugaan KDRT yang dialaminya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Saling lempar tudingan satu sama lain. Terjadilah silang versi antara Jonathan Frizzy alias Ijong dan istrinya Dena Devanka. Diketahui bahwa pada bulan Mei 2021, Dena melaporkan Ijong ke polisi atas dugaan KDRT. Sementara ini, proses penyidikan kasus tersebut masih terus berjalan. Dan pada 6 September lalu, Ijong pun melaporkan balik sang istri juga atas dugaan KDRT. Akhir-akhir ini pun tersiar kabar tentang Ijong yang dipukul dengan menggunakan barbel. Benarkah Ijong siap membeberkan bukti-bukti tentang dugaan KDRT yang dialaminya? Saya cuma membela aja sih apa yang saya nggak perbuat, gitu aja sih. Saya cuma membela kalau saya tidak melakukan apa yang dituduhkan selama ini. Jadi banyak teman-teman juga di sana, orang-orang juga bilang, kok Ijong yang laporin, kok Ijong yang menggugat. Salah, justru Dena yang gugat duluan, Dena yang laporin duluan kok gitu. Dena yang bilang aku KDRT. Nanti ada bukti-buktinya kok, begitu aku kasih lihat bukti-buktinya pasti kalian semua pasti pada percaya. Saya di sini mengklarifikasi kalau tidak ada berita yang simpang siur di luar sana itu benar. Saya tidak melakukan KDRT. Ini kan intinya soal KDRT. Ya nggak ada KDRT. Kita sudah ngasih kesempatan untuk berdamai. Sampai aciknya dia yang satu dari Bandung datang. Tapi tidak ada gitu loh, yang apa yang disepakati tidak dilakukan. Itu aja 2 kali. Jadi ya dibilang kecewa nggak? Ijong mau berdamai tapi malah dilaporkan. Gitu. Dan ingat loh, Ijong ini dilaporkan bulan Mei. Padahal Ijong ini kalau tidak dilaporkan dipanggil dia nggak akan membela diri. Cuek aja, tapi kan dia dipanggil, dia harus membela diri dong, orang dia nggak pernah mukul istri. Apapun itu yang ini ya, apapun itu yang berusaha untuk ya seperti menjatuhkan aku lah segala macem, aku nggak ambil pusing, ya kan, terserah aja. Pokoknya aku urusannya kan kita rumah tangga kita berdua gitu loh, ya kan, jadi kita yang paling tahu kondisinya seperti apa, kita yang jalanin, kita yang menikah, kita yang
jalanin sehari-hari, kita yang punya anak, ya kan, gitu loh. 3 buah hati itu 3 buah cinta gitu. Jadi ya udah, aku nggak mau pusing. Selain kabar yang beredar bahwa Ijong dipukul menggunakan barbel, belum lama ini sang paman Benny Simanjuntak mengunggah sebuah foto yang mengejutkan. Foto yang diunggah dalam media sosial sang paman tersebut menunjukkan wajah Ijong yang terluka seolah habis terkena cakaran. Lantas benarkah foto tersebut merupakan salah satu bukti yang dipunyai oleh pihak Ijong atas dugaan KDRT yang dialaminya? Karena Ijong juga punya surat visum, punya foto dan rekaman. Jadi biar jelas ya, siapa yang teraniaya, siapa yang dianiaya. Jadi surat visum ini udah pas dia ngelapor ke saya, baru saya paksa dia bikin visum. Selama ini dia dipukul, dia tidak pernah bikin visum. Jadi nggak nyangka bahwa ada visum gitu loh. Jadi waktu baik juga Ijong nanya baik-baik. Kapan kamu itu? Wah, marah-marah dia. Saya ketemukan dengan sini. Iya. Jadi tidak ada kata sepakat. Setelah ditunjukin bukti gimana coba? Laporan KDRT itu adalah tindak pidana di mana konsepnya melindungi pihak yang lemah dalam keluarga. Nah, kalau kita mau lihat dari situ, pertanyaannya, apakah secara fisik Ibu Dena lebih lemah dari pelapor? Apakah secara gender Ibu Dena lebih lemah dari pelapor? Nah, di situ yang harus kita garis bawahi. Jadi ini udah dalam proses panjang, saya udah toleransi yang luar biasa. Saya berikan kesempatan sama pasangan untuk bisa memperbaiki, untuk segala macam bermediasi gitu ya, untuk keutuhan rumah tangga kita, tapi ternyata tidak bisa. Kisru tentang tudingan KDRT antara Ijong dan Dena makin memanas. Sementara itu, di hari yang sama, Ririn dan Aldi juga hadapi sidang perceraian yang sama. Lantas, bagaimana jalannya sidang perceraian mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Tak jauh berbeda dengan yang dialami oleh Ijong dan Dena. Di sisi lain, aktris Ririn Dwi Ariyanti yang selama ini dikabarkan punya kedekatan khusus dengan Ijong juga menjalani sidang perceraiannya dengan Aldi Bragi. Sama-sama digelar Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tapi keduanya tidak menampakkan batang hidungnya. Lantas apa alasan Ririn dan Aldi tidak menghadiri sidang perceraiannya? Benarkah karena sama-sama menjadi penyintas COVID, keduanya punya kekhawatiran tersendiri? Hari ini agendanya mediasi, seharusnya kita melakukan mediasi, tapi karena memang kedua prinsipal tidak bisa hadir, ya, baik pemohon maupun termohon, jadi diundur lagi untuk minggu depan. Dari kami ya selain memang ada kesibukan ya sinetron, tapi juga memang ada ada hal yang memang tidak bisa dihindari. Mohon maaf, hari ini memang masih belum bisa hadir, dan setuju juga tadi dengan yang disampaikan oleh Bu Riri bahwa memang mereka berdua ini kan penyintas COVID ya, jadi masih ada kekhawatiran akan hal itu. Jadi mediasi bukan gagal ya, tapi mediasi belum dilaksanakan. Karena secara hukum acaranya kan memang prinsipal itu harus hadir kedua-duanya gitu ya. Jadi karena memang kedua-duanya belum hadir, kami sudah mengusahakan untuk bisa diwakili oleh kuasa hukum, tetapi perintah hakim tetap harus hadir.
maka mediasi hari ini ditunda untuk minggu depan. Sama-sama keinginan cerainya sudah sama. Pasti berarti ya keinginan cerainya udah sama Aldi ya. Oke, bagus dong. Dalam perceraian yang sama-sama digugat oleh Aldi dan Ririn, ada hal yang menjadi titik berat oleh pihak Aldi. Aldi sendiri memang meminta hak asuh atas anak-anaknya dengan Ririn. Lantas, bagaimana tanggapan pihak Ririn Dwi Ariyanti atas keinginan Aldi tersebut? Masih baik-baik aja. Sebagaimana tadi kita sampaikan, semuanya demi anak-anak. Jadi proses dijalankan dengan baik-baik saja. Anak-anak kan punya pemikirannya sendiri, gitu, ya. Dan kita harus bisa menghargai itu, menghormati. Karena bagaimanapun anak-anak adalah subjek hukum, ya, yang juga dilindungi oleh undang-undang. Dan sebagai orang tua yang keduanya memiliki perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak, tentu proses ini diharapkan berjalan dengan baik. Sudah diberikan pengertian. Pengadilan agama ini kan hukum perdata, di mana segala sesuatu yang ada di persidangan itu tertutup. Nah, jadi memang selama proses itu belum berlaksana, tentu kami tidak bisa menyampaikan, dan itu merupakan hal-hal yang memang tertutup. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.